back to my channel bersama aku Christina. Hari ini aku mau bahas soal sekolah di era new normal ini ya. Tapi yang aku akan bahas hari ini hanyalah sharingan dan hanyalah pengalaman aku ya sebagai seorang orang tua dari anak yang masih sekarang dia dibilangnya di kindergarten ya, TK ya, setara TKB. Heeh. Jadi ini hanyalah sharingan aku. Aku nggak bermaksud pro atau kontra untuk satu hal ya. Jadi aku cuman sharing pengalaman aku sebagai mama yang selama 4 bulan terakhir ini anakku sekolah dari rumah. Oke, kita mulai aja. Jadi waktu wabah COVID-19 ini mulai masuk ke Indonesia di sekitar bulan Maret ya ketahuannya ya. Aku lupa tanggal persisnya, pokoknya di pertengahan Maret itu sekolahan anak aku udah mulai meliburkan sekolah. Jadi kita tidak diperkenankan untuk pergi ke sekolah. Jadi waktu itu kalau nggak salah diliburkan hanya seminggu karena mau dilihat gitu kan perkembangannya. Jadi seminggu pertama kita diliburkan sambil melihat situasi dan kondisi gitu keadaan. Sebenarnya itu sayang banget sih karena sebenarnya seminggu pas mereka meliburkan sekolah itu adalah waktunya pembagian rapot mid semester gitu ya. Jadi harusnya tuh ada pembagian raport, terus ada review-review pelajaran yang ada di sekolah. Tapi berhubung sudah terjadilah COVID ini di Indonesia, maka sekolah meliburkan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kan namanya anak kecil ya, masih TK, kan itu lebih rentan gitu untuk kena virus-virus gitu di luar sana. Oke, setelah itu akhirnya sekolah memutuskan untuk ya udah sekarang kita pembelajaran jarak jauh dulu ya sambil melihat keadaan ke depannya seperti apa. Oke, akhirnya kita PJJ. PJJ-nya itu yaitu pembelajaran jarak jauh. Jadi atau bahasa lainnya school from home ya. Jadi school from home itu yang dari sekolah anakku kemarin. Ini jadi aku sharing hanya sepengetahuan aku karena anak aku sekolah di sini. Untuk sekolah lain aku nggak tahu ya karena aku nggak nanya-nanya juga. Kurang lebih pasti mirip-mirip sih. Jadi kalau yang PJJ di sekolahnya Darren itu, gurunya setiap hari Sabtu atau Minggu akan kirimin tuh materi pembelajaran selama 5 hari ke depan. Jadi misalnya dari tiap Senin dia mulai misalnya dengan devotion, dengan Bible story mungkin, dengan singing, dancing. Jadi semua udah dikasih tahu materinya apa aja, bisa linknya disertakan link juga misalnya kamu bisa ngeliat di YouTube gitu kan. Terus nanti ada pelajaran Math, Science, atau pelajaran bahasa Indonesianya, atau pelajaran Mandarinnya. Jadi semua dikirimkan materinya tuh selama seminggu full dari Senin sampai Jumat di sekolah ya. Kurang lebih sebenarnya materinya itu sama kayak waktu mereka di sekolah. Kurang lebih ininya materi sama sih, cuman sekarang ya kita sebagai orang tua di rumah yang harus ngajarin mereka. Jadi kali gurunya tuh hanya memberikan kayak example lagi tuh ya contoh. Misalnya artnya suruh bikin gambar gitu, gambar tentang sesuatu. Nah, nanti gurunya tuh kayak kirimin nih loh, kurang lebih nanti gambarnya seperti ini ya. Atau enggak science belajar tentang panas atau dingin kayak gitu. Nanti kayak kita eksperimen aja di rumah. Sebenarnya itu balik lagi ke orang tua ya. Terserah gimana caranya orang tua tuh mau ngajarin anaknya supaya mengerti pemahaman tentang materi itu gimana. Kita bisa searching-searching sih di YouTube. Atau kalau emang agak bingung, kadang aku suka nyontek di YouTube atau enggak suka nyontek juga. Kan tiap hari tuh orang tua murid yang di grup WhatsApp itu tuh kirimin nih hasil anaknya habis bikin video ini atau bikin foto ini atau habis bikin eksperimen apa. Mereka kan sharing gitu semua di grup. Nah, kadang-kadang aku contek-contek dari situ lah kurang lebih jadi oh oke, kayak gini ya cara bikinnya gitu kan. Nah, jadi PJJ itu tiap hari ada dan itu tiap hari kayak kita harus kirimin gitu loh apa yang udah dikerjakan sama anak kita hari itu. Entah foto atau video gitu kan. Jadi tiap hari kayak kumpulin gitu ke misnya kali ya biar misnya kayak tahu oh anak ini udah ngerjain ini, oh dia udah bisa ini gitu-gitu ya. Tapi sebenarnya sih kalau menurut aku pribadi dengan memberikan tiap hari gitu harus kirimin gitu itu agak susah ya dan itu bukan nyusahin orang tua sih tapi kita sebagai orang tua itu memang merasa kesusahan juga dengan
yang harus dilakukan seperti itu. Walaupun waktu itu udah komunikasi sih sama gurunya, teachernya di kelas, mereka bilang, "It's okay, ma'am, kalau emang nggak bisa tiap hari kirim, it's okay," katanya. Yang penting anak-anak sebenarnya belajar aja di rumah. Terserah deh kapan mau diajarinnya. Mungkin pas mommy or daddy-nya udah pulang kerja atau pas anaknya juga udah sempet gitu. Nah, satu permasalahannya menurut aku tuh PJJ ini adalah yang kadang tuh nggak match waktu antara anak sama orang tua ya buat belajar. Seperti misalnya kalau orang tuanya dua-duanya kerja, berarti anaknya itu baru bisa belajar ketika orang tuanya pulang kerja gitu misalnya ya. Tapi nggak efektif gitu loh, karena kan kita pulang kerja aja udah sore, terus malam udah capek ya. Kitanya udah capek harus ngajarin anak lagi. Ada yang ada anaknya jadi kayak kena omelan orang tuanya gitu kan. Nah itu aku pun ngerasain ya. Aku memang nggak kerja yang full time gitu. Aku ada sesekali waktu memang keluar, tapi selama PSBB kemarin aku sama suami aku full di rumah dan itu kita ganti-gantian sih. Misalnya nanti yang materi ini aku yang ngajarin, terus materi selanjutnya mungkin suami aku. Jadi kita tuh mewaraskan diri kita supaya nggak gila gitu ya. Apa kan capek banget gitu kayaknya ngajarin, namanya juga anak masih umur 4 tahun 5 tahun, gimana sih ya, kalian yang punya anak umur segitu pasti ngerti banget. Kalau mereka itu belajar tuh harus yang fun gitu kan. Kalau mereka suruh duduk belajar 5 menit gitu itu pasti kayak aduh ini kapan kelar ya gitu kan pasti kalian ngerti lah kayak gitu. Nah jadi kadang tuh yang menurut aku tuh kekurangannya belajar dari rumah tuh itu ya, anak-anak tuh sebenarnya nggak fun gitu. Jadi kayak kita maksain mereka duduk di meja atau ya maksudnya duduk di atas meja terus pelajaran gitu harus ngajarin mereka. Nah itu kadang-kadang mereka nggak fun. Nah kalau di sekolah kan mungkin mereka diajarinnya pasti dengan nyanyian mungkin atau ada alat peraganya atau apapun lah itu yang bikin mereka lebih fun untuk menerima pelajaran gitu. Kalau kita kan sebagai orang tua tuh kadang-kadang ya maunya tuh kayak kita ngajarin sekali anak bisa, itu nggak mungkin dong, nggak realistis banget deh gitu. Nah kadang-kadang juga kita kayak ngeliatin video orang, ini anak orang lain kok bisa sih, masa anak aku nggak bisa gitu loh. Jadi kita mulai membandingkan anak kita, nah itu juga salah banget ya. Itu nggak boleh banget. Aku waktu awal-awal sempat kayak gitu, kayak ngeliat video anak orang, oh dia udah bisa begini. Aku ngerasa anak aku juga harus bisa dong harusnya ya. Ternyata kan setiap anak-anak itu berbeda-beda gitu loh. Jadi cara mereka komunikasi sama kita pun beda. Cara dia mengekspresikan diri dia pun berbeda. Jadi kita nggak bisa samain. Kamu harus bisa kayak si A ya. Si A ini bisa loh explain tentang ini. Kamu harus bisa. Nah itu jadi stres ya. Adanya yang anak pas mau di videoin udah keburu mewek gitu kan. Karena kayak dia di pressure gitu harus bisa sebagus itu. Padahal ya mungkin dia paham yang mau dia bicarakan, tapi ya dia belum terlalu jago gitu ngomongnya. Yang namanya juga anak kecil kan, kadang aja kita udah dewasa aja, pas mau presentation meeting pasti ada aja dong yang salah-salah dikit ya kan. Nah itu dia, makanya kita sebagai orang tua jangan terlalu maksain anak harus perfect, itu nggak mungkin banget. Pokoknya kita nggak tahu ya, maksudnya anak orang lain bisa bikin video atau foto seperfect itu, apapun yang mereka kerjakan bisa perfect, ya kita nggak tahu juga ya di balik itu apa yang mereka udah jalani gitu loh. Jadi kita jangan kayak mikir, wah dia udah bisa nih, anak kita harus bisa gitu. Itu jangan, tuh big no no banget, itu salah banget. Yang ada anak tuh jadi males, udah nggak mau belajar, kayak udah stres dia gitu kan, nggak fun banget. Pokoknya kayak tiap hari tuh jadi beban gitu buat mereka kan. Dan itu aku udah ngalamin banget ke selama PJJ kemarin kan. Terus fasenya ada lagi di mana dia tuh udah kangen banget sama sekolah sebenarnya. Jadi kayak kapan sih sekolah? Ternyata kan akhirnya sekolah meliburkan, diperpanjang, diperpanjang, diperpanjang karena memang ternyata angka COVID di Indonesia makin hari makin naik ya kan, itu udah nggak mungkin banget gitu. Dan sewaktu sekitar bulan Mei atau Juni aku lupa ya, sekolahan tuh sebenarnya ngirimin kita kayak kuesioner gitu secara online, kita suruh isi gitu ya. Mereka tuh mempertanyakan eh kalau misalnya pas kenaikan kelas nih di tahun ajaran baru itu kan dimulai di bulan Juli ya. Nah, mereka mempertanyakan apakah kita sebagai orang tua itu bersedia anaknya sekolah tatap muka, yaitu datang langsung ke sekolah berarti kan. Dengan ketentuan otomatis mengikuti protokol COVID-19 yaitu seperti nggak full yang sekolah misalnya hanya 50% dan ada ganti-gantian misalnya hari ini 10 anak, besok
10 anak, terus 10 anak ini libur, terus besok lagi masuk. Jadi kayak nggak tiap hari sekolah. Terus kedua kalau nggak salah mereka bilang jam pembelajaran di sekolahnya pun nggak mungkin normal. Kalau normalnya dulu dia sekolah 3 jam, mungkin ini hanya 1 jam gitu kan pertemuan tatap mukanya. Terus juga mengikuti protokol yang ada pastinya yang harus pakai masker, harus pakai face shield, yang harus sering-sering cuci tangan, pokoknya harus bersih gitu kan. Nah, tapi itu sekolah sebenarnya kembalikan lagi ya ke kita para orang tua gitu. Kita setuju nggak kalau anak kita di apa sekolah dengan tatap muka gitu, yaitu datang langsung ke sekolahan. Nah, cuman ini kan secara individual ya. Jadi aku juga nggak tahu sih ya, orang tua lain tuh jawabnya seperti apa. Tapi kalau aku sendiri waktu itu memang aku bilang aku keberatan kalau anak udah harus sekolah di bulan Juli ini. Bahkan waktu itu aku udah sampai bilang ya, kalau misalnya sekolahan tetap maksa anak kita Juli ini harus sekolah tatap muka, mungkin aku akan mencutikan anak aku gitu loh. Anak aku better nggak usah sekolah dulu deh selama setahun, ya udah belajar aja di rumah gitu loh sama kita. Karena menurut aku kayaknya bahaya banget gitu loh kalau anak sampai sekolah tatap muka ya. Karena kita kan namanya anak kecil ya, pasti nggak betah tuh pakai masker gitu kan. Apalagi anak kecil kan pegang sana, pegang sini, pegang ini, pegang itu, terus dia pegang muka. Oh my god, itu nggak tahu deh jadinya jadi kayak apa nanti gitu kan. Dan gampang banget gitu loh. Namanya anak kecil kan daya tahan tubuhnya tuh ya nggak terlalu yang kayak bagus banget gitu ya, karena makannya masih suka sembarangan atau ya gitu tiba-tiba suka masukin tangan ke mulut ya kan, anak-anak kan suka gitu kan, atau nggak suka kucek-kucek mata kayak gitu. Karena menurut aku, anak aku itu dulu lagi sehat aja dengan sekolah, temennya ada yang sakit, batuk atau pilek aja, itu pasti ketularan gitu loh. Apalagi ini tuh lebih bahaya daripada batuk dan pilek ya. Ini virus corona gitu loh. Jadi ini nggak main-main gitu. Dan menurut aku, pokoknya terserah deh kalau sekolahan mau suruh kita sekolah harus paksa sekolah tatap muka, ya kita nggak akan gitu. Kita nggak mau gitu sekolah anak kita karena bahaya banget kan. Dan nggak usah mikirin kayak, aduh sayang duitnya loh say. Iya sih emang sayang duitnya mahal. Cuman ya lu lebih sayang nyawa anak lo apa sayang duitnya gitu aja sih gitu kan. Nah ternyata memang semua orang tua murid itu semua menjawab mereka nggak setuju dengan apa wacana untuk sekolah tatap muka gitu karena mereka terlalu kecil gitu, terlalu masih yang riskan banget lah. Apalagi walaupun dia bilang yang sekolah itu masuk kan 50% ya tetap aja ya satu kelas kalau 10 anak kan rame banget gitu kan. Tetap aja kayak bahaya dan kita nggak tahu tuh anak di sekolah kan nggak mungkin kita pantau apa terus-terusan kan, pasti juga gurunya adalah sekali waktunya dia meleng sedikit kemana kan nggak mungkin dilihatin, hei kamu jangan pegang ini, hei kamu nggak boleh pegang itu kan nggak mungkin gitu, susah pokoknya. Intinya akhirnya ya udah kita apa sekolah pun mengambil keputusan untuk melanjutkan pembelajaran jarak jauhnya, jadi dengan PJJ gitu kan. Cuma sekolah juga memang berkomunikasi sih sama kita para orang tua selama PJJ yang kemarin itu apa yang menjadi kendala kita, apa yang menjadi kesusahan kita, dan maunya ke depannya seperti apa gitu kan. Dan kita appreciate banget jadi sekolahan tuh mau denger ya semua keluh kesah kita sebagai orang tua juga gitu, betapa ya kadang kan susah ya untuk bagi waktu. Dan aku tahu banget ada teman-teman satu kelas anak aku gitu yang orang tuanya tuh dua-duanya kerja gitu loh, sampai dia tuh nggak bisa ngajarin anaknya karena ya pulang kerja pun udah capek kan, pasti udah malam. Ya pokoknya intinya nggak efektif gitu loh. Jadi dia tuh nggak bisa belajar di hari itu, mungkin pas weekend aja gitu kali ya baru bisa gitu kan. Karena anak ini pun di rumah hari-harinya cuma kali sama mbaknya mungkin atau sama kakek neneknya aja gitu yang nggak bisa juga ngebantuin dia belajar ya kan. Oke, jadi di semester baru ini di ajaran tahun ajaran baru maksud aku kan dia udah naik nih ke K2, nah udah ganti tapi teman-teman sekelasnya sih masih sama aja ya. Dan kita tuh belajarnya sekarang jadi tetap pakai gadget pastinya, terserah sih gadgetnya tuh mau handphone, mau tablet, mau laptop atau komputer gitu ya, guru tuh membebaskan, pokoknya di pihak sekolah bebas. Cuman mereka tuh ngirimin materinya sekarang itu pakai Google Classroom. Jadi dibikin peraturan sekarang seminggu 3 kali itu ada Gmeet ya. Jadi kayak Google Meet yang kayak video conference gitu rame-rame sama gurunya. Dibagi 2 sesi. Terus kita setiap 2 minggu sekali datang ke sekolah untuk
pick up and drop ini materi pembelajaran. Jadi sekolahan tuh udah kirimin semua materi selama 2 minggu yang udah mereka print, jadi kayak worksheet gitu ya. Dan apa aja yang harus dikerjain tuh udah ada semua di situ. Jadi kita kayak tinggal pick up, terus nanti kalau udah 2 minggu kita balikin, nanti kita ambil lagi yang baru seperti itu. Jadi itu bisa belajarnya juga kayak nggak tiap hari harus dikumpulin kan. Jadi kayak kata gurunya ya pas sempetnya aja lah mem gitu kan. Karena mereka juga paham lah sekarang kantor-kantor udah pada buka ya, beberapa orang udah mulai kerja gitu kan, jadi kasihan juga si anak-anaknya kan. Ada yang nggak bisa ngerjain gitu. Akhirnya dengan yang sekarang ini ada yang namanya Google Classroom juga, ada juga Gmeet juga gitu. Nah, ke Google Classroom itu jadi kita tuh buat submit ya, submit yang disuruh dikerjakan. Misalnya dia udah bikinin tuh pakai apa ya kemarin namanya Gmboard atau apalah itu. Jadi kayak gambar-gambar gitu kali ya, ngewarnain atau cari shape, pelajaran anak TK lah seperti itu. Nah, itu kayak pakai Google Classroom itu lebih gampang karena kita kayak paperless juga. Jadi ada sebagian tugas yang pakai worksheet, yang pakai paper, ada juga yang pakai online gitu. Terus kalau yang Gmeet itu lebih ke guru kelasnya itu nge-review dan supaya anak-anak tuh ada interaksi juga sih sama teman-temannya. Terus lebih ada interaksi sama gurunya juga. Jadi kan kalau misalnya guru di Google Meet itu kan jadi kayak lihat, oh jadi kayak dia nanyain satu-satu gitu loh. Kamu coba Miss tanya ini, kamu bisa jawab nggak? Jadi kan dia juga pengen tahu ya anaknya udah sampai mana belajarnya gitu. Dan sekarang dia ada lagi sekolahan itu kasih kayak program baru namanya home visit or school visit sih sebenarnya. Waktu itu juga kita ditanyain sih, keberatan nggak kalau ada school visit atau keberatan nggak ada home visit. Nah waktu itu aku oke ini home visit. Kalau school visit waktu itu aku kayak aduh takutnya kalau school visit tuh ternyata anak kita sudah datang sekolah ya kayak belajar tatap muka terus rame gitu loh kan takut ya kan. Jadi aku pikir kalau home visit kan dia datang benar-benar pribadi ke rumah kita aja ya satu anak berarti kan dan itu kita lebih bisa keawas. Oke jadi waktu 2 minggu yang lalu Darren akhirnya udah trial tuh the first time home visit dari Miss-nya ya. Jadi Miss-nya datang ke rumah selama 1 jam ya. Sebenarnya sih 1 jam karena sambil ini ya sambil ngobrol-ngobrol juga sama anaknya. Pokoknya dibikin senyaman mungkin biar dia juga deket ya sama Miss-nya gitu kan. Jadi dia Miss-nya tuh bilang kalau misalnya home visit gini tuh biar dia tuh juga tahu gitu loh anaknya tuh udah belajar sampai mana bisa nggak kayak gitu karena kalau misalnya kita cuman kirimin tugas benar juga sih kalau cuma ngirimin tugas ya dia nggak tahu loh sebenarnya anaknya itu yang ngerjain atau dibantu orang tua kah atau anaknya sebenarnya nggak bisa gitu kan cuma kayak orang tua tuh mikir aduh yang penting anak gue kerjaannya kelar gue bantuin aja dah gitu kan sebenarnya itu salah juga ya kan kalau aku nggak sih kalau aku em, semua worksheet atau tugas-tugas Darren ya aku suruh dia yang kerjain, aku cuma dampingin doang. Kalau salah ya aku bilangin gitu loh ini salah gitu. Jadi nggak yang kayak anak yang nggak mau ngerjain terus gue yang kerjain, nggak juga gitu loh. Itu kan namanya membodohi anak juga ya, anak nggak pinter-pinter nanti gitu. Nah kemarin sih pas gurunya home visit ke rumah ya, aku bilang ya kita senang banget nih dengan ada program baru ini ya home visit. Jadi Miss juga tahu nih Miss kendala-kendala anak tuh di rumah gimana, dia kurangnya di mana. Jadi tuh real gitu loh. Kadang-kadang kan kalau misalnya kita cuma ngirimin tugas, ya gurunya nggak tahu itu anak yang ngerjain apa bukan kan gitu. Nah kalau kayak gini kan dari kemarin home visit udah selesai, jadi dia ngomong sama kita sebagai orang tua, oh ya Darren tuh cuman masih kurang sedikitnya di bagian ini sih mem, nah yang ini ditingkatkan lagi atau kayak gitu-gitu kan kita enak ya, jadi kayak kita tahu kurang kurang lebih anak kita tuh yang belum bisanya di mana gitu, jadi itu lebih harus diimprove gitu kan. Oke, jadi dengan program yang sekarang dijalani sama sekolahnya Darren tuh aku benar-benar merasa lebih bagus ya, lebih better dibandingin waktu PJJ awal. Mungkin karena waktu PJJ awal itu kan mereka tuh kayak tiba-tiba gitu sekolahan harus libur gitu kan. Jadi mereka masih kaget juga dan belum belum apa ya, belum bisa apa mengerti sikonnya kali ya jadi kayak masih yaudah yaudah yang penting anak-anak tetap ada pelajaran nih di rumah gitu aja gitu loh jadi kayak ya nggak tahu sih selama PJJ kemarin tuh kan ada aja pasti anak yang belum bisa gitu jadi ada yang pasti gurunya jadi miss juga oh dikiranya udah bisa padahal belum bisa gitu nah ini oke ini sih lebih better banget ya dan aku merasa oh ini dia nih yang emang kita butuhin sebagai orang tua karena
kita bisa ngerjain ini hari Sabtu atau Minggu kalau misalnya memang kita nggak sempet ya, karena nggak yang kayak tugas harus setiap hari dikumpulin kan gitu. Dan ya anak itu kan ada capeknya ya, jadi kadang-kadang aku juga hari ini belajar satu worksheet aja, besok satu worksheet gitu. Jadi kan kayak nggak yang apa ya, di pressure kayak lu harus kerjain semua worksheet hari ini kelar semua gitu kan enggak ya. Jadi ini enak banget deh, pokoknya dikasih waktu 2 minggu pokoknya harus semua selesai gitu kan, ada waktunya agak lebih panjang gitu. Nah udah gitu, itu menurut aku itu dengan pembelajaran kayak gini ya, aku lebih merasa aman dan nyaman karena ya anak aku nggak mesti ke sekolah, karena jujur aja kita kalau dengerin berita tiap hari ya kasus COVID itu makin hari makin meningkat, itu kita takut banget ya, takut banget kayak aduh sebenarnya tuh dari mana sih nih virus gitu kan, sampai kita harus gimana sih gitu kan. Nah banyak kan yang kayak bilang ini cuman konspirasi lah atau apapun lah itu, ya itu terserah sih kalau kalian mikir kayak gitu ya. Mungkin kalian nggak pernah ngelihat saudara kalian atau keluarga kalian atau teman terdekat kalian tuh kena COVID, jadi kalian mikir ini masih bercandaan gitu kan. Karena aku sendiri punya teman dekat dan papanya tuh kena, jadi aku ngerasa ya ini real, beneran ada gitu loh. Padahal papanya itu orangnya juga bersih, udah bener-bener ngikutin protokol banget, dan ternyata kenanya dari teman kerjanya gitu loh, karena kan kantor udah mulai buka lagi kan. Dan yang kita tahu ternyata klaster baru itu kebanyakan dari perkantoran yang orang tua, maksudnya orang-orang udah mulai kerja gitu loh, yang walaupun sehari masuk sehari enggak, tapi tetap aja itu kan virus itu dari udara ya, dan kantor-kantor itu kan pakai AC, jadi sebenarnya ya nyebarnya dari udara-udara itu loh gitu kan. Jadi itu bahaya banget ya, jadi kalian tuh jangan anggap ini sepele ya, karena aku ngerasa orang-orang masih nganggap virus corona ini tuh sepele banget gitu loh, masih kayak aku masih banyak lihat orang di luar sana tuh nggak pakai masker atau ya masih belum mematuhi protokol-protokol seperti itu. Tolong dong kalian lebih wise aja gitu ya, lebih lebih apa ya, ya untuk keselamatan diri kalian juga sih. Kalian nggak mau kan sakit kayak gini, karena ini sakitnya bahaya banget ya. Ini bukan cuma virus flu atau batuk seperti biasa gitu. Oke, terus aku mau bahas juga soal ini kan pembelajaran jarak jauh ya. Akhirnya semua sekolah kan bikin seperti ini. Ada beberapa sekolah yang memang waktu itu maksa untuk buka, jadi belajar tatap muka langsung. Jadi muridnya suruh sekolah gitu kan. Cuman setahu aku sama dinas sosial atau dinas pendidikan, aku nggak tahu deh ya. Pokoknya mereka tuh disorot banget, diperhatikan banget nih. Pokoknya mereka tuh kayak Satpol PP kali ya. Jadi kayak mereka nyari nih mana sekolah yang bandel buka sekolahan tatap muka. Nah, itu mereka bakalan disegel sekolahnya karena nggak boleh. Karena pemerintah aja belum izinkan sebenarnya. Tapi aku tahu sih ada beberapa sekolah yang mereka memang paksa buka tatap muka gitu. Jadi kayak anak-anak ke sekolahan gitu ya. Nah, itu tuh nggak boleh, dan setahu aku ada beberapa sekolah yang akhirnya disegel gara-gara hal itu karena mereka tidak mematuhi peraturan dari pemerintah juga yang harus belajar online gitu kan. Nah, cuman akhirnya aku juga punya nih satu asisten rumah tangga di rumah. Anaknya itu seumuran Deren, dan dia sekolahnya tuh bilangnya PAUD ya. Ya kurang lebih kan kayak TK tuh. Nah, aku tanya nih sama dia gitu, "Mbak, anakmu udah sekolah, Mbak?" "Iya, udah sekolah, Ci. Seminggu 3 kali," katanya gitu. "Hah? Tatap muka?" "Iya, soalnya ya kalau nggak tatap muka, kita sebagai orang tua repot sih, Ci." Dia bilang gitu kan. Itu semua orang tua setuju gitu anaknya sekolah? Aku bilang gitu kan. Aku kayak, "Hah? Masa salah lu memperbolehkan anakku sekolah gitu tatap muka, lu nggak takut anakku kena gitu misalnya?" Terus dia bilang iya, kita semua orang tua setuju malah dengan harus sekolah gitu, karena kalau belajar di rumah orang tua nggak ada waktu katanya ngajarin, terus kedua nggak ngerti cara ngajarinnya, dan ketiga kan harus pakai handphone atau gadget, nah kita ada yang nggak punya, dan masalahnya ternyata terakhir tuh di kuota pulsa ya kan, berat buat mereka. Ya beda lah ya sama kalau misalnya lu mampu punya wifi di rumah, mungkin internet lu kan lancar-lancar aja. Kalau mereka yang istilahnya beli kuotanya pakai pulsa ya emang sih kasihan gitu. Terus ya satu sisi sebenarnya aku rasanya kesel karena orang tuanya kok malah mengizinkan anaknya sekolah tatap muka. Berarti lu kayak nggak sayang anak lu dong, lu cuma kayak pengen enaknya doang dong. Kita semua orang tuh juga ngerasa susah loh dengan adanya pembelajaran dari rumah ini, karena kita jadi harus apa ya,
harus nyisihin waktu kita yang biasanya anak kita sekolah 3 jam kita pasti punya waktu me time mungkin di rumah atau kita bisa ngerjain hal-hal lain. Sekarang kita jadi kayak harus sama dia, harus ngerjain tugas sama dia, harus kesediain waktu seperti itu kan. Tapi ya pola apa ya, jam harian kita jadi berubah memang dengan rutinitasnya berubah gitu. Tapi ini demi kebaikan kita semua gitu loh. Tapi ya aku tadi pertama pas dengar itu tuh aku sebenarnya kesel marah gitu sama orang tuanya. Kenapa sih kok lu egois banget ya? Lu nggak kepengen ngajarin anak lu sampai lu ya udah sekolah buka aja gitu. Mereka lebih pro kayak gitu. Terus mereka mikir ya sayang dong, kita udah keluar duit kok, kita tetap bayar loh uang sekolah, tapi masa anak kita nggak sekolah, malah kita disusahin sebagai orang tua, dia bilang gitu kan. Terus aku pikir, aduh pemikirannya sangat dangkal, nggak mikirin yang lebih panjangnya gitu. Cuma saya pikir ya udahlah itu kan hak berpendapat orang lain ya. Mungkin mereka mikirinnya nggak efisien aja gitu belajar sama orang tua di rumah. Oke, itu satu hal yang menurut aku ya mereka nggak mampu untuk ngajarin anak gitu karena beda kan belajar di rumah sama di sekolah. Terus mereka juga mikirin uang sekolahnya tetap berjalan tapi anak nggak sekolah rugi nanti gitu kan. Ya udah itu hak mereka, mereka mau sekolahin anak. Nah, terus udah gitu semakin setelah itu ke depannya aku baca beberapa artikel, terus baca-baca cerita orang gitu ya. Kasihan juga gitu, ternyata banyak orang tuh yang nggak bisa sekolah online ini gitu loh. Karena kan nggak semua orang gitu loh bisa beli gadget, nggak semua orang bisa beli handphone. Oke lah dia punya handphone, belum tentu juga dia mampu beli kuotanya karena kan aku ngerti sih belajar online itu kan pakai kayak Jimit gitu aja tuh makan kuotanya lumayan gede ya. Terus apalagi kalau 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 mereka yang harus tiap hari misalnya atau belajar online-nya harus tiap hari atau harus nontonin YouTube atau apapun lah materi-materinya itu semua secara online. Nah, itu ya pasti berat sih buat mereka ya kan. Apalagi keadaan sekarang tuh lagi susah gini dan lu harus maksain punya gadget atau harus ada kuota pulsanya kan untuk belajar dan ya, oke akhirnya aku paham sih ya nggak semua orang tuh bisa sama kayak kita yang punya apa ya, yang mampu beli handphone gitu. Banyak anak-anak yang mungkin di luaran sana yang di pelosok mungkin yang nggak bisa beli handphone atau nggak bisa beli gadget gitu kan. Boro-boro ya buat makannya susah gitu kali mereka pikir. Ini lagi kayak harus punya gadget atau beli pulsanya itu kan berat banget sih. Sebagai orang tua pasti berat juga untuk apa ya, untuk provide barang-barang itu semua kan itu susah. Nah, jadi kayak kasihan juga ya akhirnya tuh mereka tuh gimana dong kalau gitu ya. Sampai ada yang aku dengar ceritanya sampai pinjam handphone tetangga mungkin gitu atau ya udah sampai dia nggak punya ya udah dia nggak bisa belajar gitu kan. Sedangkan aduh kalau nggak belajar mau jadi apa ya kayaknya gitu. Kayaknya mungkin dengan video ini aku cuma mau kayak ini kan pendapat aku ya. Sekarang juga aku dengar ada wacana dari pemerintah untuk memperbolehkan dibuka kembali sekolah tatap muka gitu. Tapi memang pemerintah memperbolehkan, tapi balik lagi nih ke sekolah dan orang tua muridnya gitu kan. Memang menurut aku, kalau ini menurut aku pribadi ya, itu sekolah tatap muka tuh masih agak riskan dan bahaya. Kalau bisa ya lu belajar dari rumah aja deh ya kan, tetap merasa lebih aman dan nyaman. Kadang anak yang udah SMP SMA aja juga kita kan nggak tahu ya dia bisa nggak jaga diri dia kayak gitu. Mungkin yang udah SMP SMA masih still oke, tapi kalau anak TK sampai SD menurut aku tuh bahaya banget. Mendingan di rumah dulu gitu ya. Kayak kita gini loh, kita kan sekarang ini tuh kayak lagi mengisolasi diri kita secara mandiri gitu loh. Kalau nggak penting-penting banget jangan keluar rumah. Kalau nggak mau belanja ya nggak usah bawa ke rumah. Nih kayak aku sekarang aja, aku kalau keluar-keluar rumah itu nggak pernah bawa anak-anak gitu loh. Soalnya aku takut banget kan. Bisa jadi kita sehat-sehat aja, tapi anak-anak kan antibody beda banget sama kita ya. Gitu. Jadi, eh, memang aku cuma mau bilang, semoga pemerintah menemukan solusi yang terbaik ya buat masalah ini ya, masalah pendidikan gitu. Terutama untuk Menteri Pendidikan kita Pak Nadiem. Semoga dia menemukan gimana caranya supaya memang kan semua menggembar-gemborkan sekolah online gitu kan. Sekarang udah era digital kok, ya udah sekolah online lah gitu. Memang kita yang mampu mungkin bisa gitu loh sekolah online. Kita punya gadget atau punya
fasilitas yang memadai untuk hal itu. Tapi coba dipikirkan untuk saudara-saudara kita yang nggak mampu dan orang-orang yang masih tinggal di pedalaman atau pelosok yang menurut aku tuh mungkin belum terjangkau sampai sana gitu internet ya kan. Ataupun terjangkau tapi kan internet tuh masih mahal buat mereka gitu. Jadi menurut aku tuh pemerintah juga harus dipikirkan ya cara terbaiknya gimana gitu loh. Kalau memang sekolah tatap muka pun tidak memungkinkan, coba cari solusi gitu loh dari pemerintah dan Menteri Pendidikan, gimana caranya supaya mereka tuh tetap bisa mendapatkan pendidikan yang layak tanpa harus memberatkan orang tuanya dan tidak memberatkan murid-muridnya juga. Kadang ada kan anak-anak tuh yang jadi kayak malu atau stres, dia nggak punya gitu loh gadget atau nggak punya apa barang-barang yang dia bisa pakai untuk sekolah gitu. Jadi dengan video ini tuh aku berharap sih sebentar lagi tuh pemerintah tuh bisa kasih solusi yang terbaik deh untuk dunia pendidikan ya. Kita kan mau anak kita tetap bisa mengikuti pelajaran gitu. Kita pengen anak kita tuh yang nggak sekolah setahun 2 tahun gara-gara virus ini ya. Jangan sampai jadi terhenti gitu pendidikan karena di luar sana pun kan pasti banyak banget ya anak-anak yang pengen banget sekolah dan mengenyam pendidikan gitu. Kita kan nggak mungkin ya hidup kita berhenti di sekarang ini terus nggak sekolah gitu, nanti mau jadi apa kan ke depannya gitu. Jangan sampai banyak anak-anak yang jadi kayak putus sekolah juga gitu kan gitu. Oke, semoga em, pemerintah dan Menteri Pendidikan kita bisa segera dan secepatnya menemukan solusi yang terbaik ya untuk kita semua. Jadi semua anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak, semua anak bisa sekolah dengan baik gitu. Walaupun mungkin solusi atau opsi untuk sekolah tatap muka itu kalau bisa sih jangan dilakukan gitu loh. Kalau menurut aku ya, menurut aku nih. Tapi itu bebas sih menurut kalian. Tapi ini pilihan aku untuk enggak dulu sekolah tatap muka gitu loh. Oke, oke, video aku hari ini panjang banget kayaknya ya. Oke, aku sampai sini aja. Nanti di next video mungkin aku mau bahas yang lain lagi ya. Oke, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like dan di subscribe ya. Dan jangan lupa komen di bawah apa pendapat kalian tentang wacana pemerintah mau buka sekolah tatap muka kembali. Oke, oke, see you.